Dim, aku langsung pulang ya. Pesan singkat dikirim Bunga pada pukul 1:42 ketika udara sedang panas dan mood untuk belajar sudah mulai hilang. Dimas yang menopang dagu dengan mata hampir terpejam, tapi telinga berusaha mendengarkan Pak Haryo menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia dengan lemas membaca pesan singkat dari Bunga hanya dari bar notifikasi handphone tanpa membukanya. Dimas menundukkan kepala. Ia tak berani mengangkat handphone di atas mejanya. Ia pernah terkena omelan Pak Haryo ketika dengan santainya bermain handphone sambil tersenyum jadi orang jatuh cinta ketika awal berpacaran dengan Bunga. Tentu saat itu hubungan mereka sedang indah-indahnya. Tapi Pak Haryo mana peduli. Selama ada siswa yang tidak memperhatikannya, ia akan segera mengeluarkan kultum 7 menit dengan pola membandingkan siswa pada zamannya dengan zaman sekarang. Jari Dimas menggeser notifikasi itu, menghilangkan tanpa membukanya, memasukkan kembali handphone ke dalam saku celananya, dan kembali menatap Pak Haryo yang sedang menjelaskan bahasa Indonesia yang sangat membosankan bagi Dimas. Jam 1:45, bel panjang berbunyi. Tanda Pak Haryo harus menyudahi semua kalimat-kalimat membosankannya. Semua siswa di kelas Dimas mulai menghela nafas, sedikit bersorak, segera memasukkan buku ke dalam tas. Rasanya ingin segera meninggalkan ruangan dan melupakan pelajaran hari itu. Tapi tidak dengan Dimas. Tangan kanannya masih di atas meja, memainkan ballpoint di sela-sela jarinya, dan tangan kirinya berada di atas pahanya. Pandangannya kosong ke depan. Sejak menerima pesan dari Bunga tadi, entah apa yang ada di pikirannya. Membuat Rio, teman sebangkunya, melayangkan tangan dengan 5 jari terbuka ke kepala Dimas. "Woi, ngelamun terus. Balik nggak?" Dimas tidak menjawab, tapi ia sadar dari lamunannya bahwa ini saatnya ia keluar kelas. Ia segera mengemasi barang-barangnya, memasukkan buku dan pakaian olahraga yang tersimpan di laci mejanya. "Nggak balik sama Bunga?" tanya Rio sembari mereka berdua melangkah keluar kelas. "Enggak," jawab Dimas singkat. "Nah, pas. Nebeng dong," Rio memohon. Rio dan Dimas memang akrab, entah karena memang mereka cocok berteman, atau terpaksa karena di kelas hanya Rio yang mau berteman dengan Dimas. Rio sering menginap atau hanya sekedar main di rumah Dimas. Kalau Rio bilang nebeng, itu artinya bukan nebeng ke rumah Rio, tapi nebeng ke rumah Dimas untuk main PS atau sekedar tidur-tiduran di kamar Dimas karena Rio malas pulang. Dimas tidak menjawab, tapi Rio paham artinya Dimas memperbolehkannya ikut pulang. Motor Dimas melaju membelah teriknya jalan siang itu. Masih hening, tak ada satupun pembicaraan antara Dimas dan Rio sepanjang jalan. Tapi Rio paham betul dengan keadaan hati sahabatnya itu. Mulutnya diam, tapi suara dalam hati dan kepala Dimas sangat bising. Rio memang sangat mengenal Dimas. "Siang, Tante," sapa Rio ketika memasuki rumah Dimas. Ibu Dimas sedang menyiapkan makan siang di meja makan, menyambut jabat tangan Rio. Udah pada pulang? Cepat ganti baju, terus makan dulu. Nih, makanannya udah siap." Dimas tanpa kata masuk ke kamarnya. Ibunya nampaknya juga paham dengan keadaan sang anak dan berusaha mengkonfirmasi pada Rio. "Kenapa tuh teman kamu? Kumat lagi?" Iya kayaknya Tante. Nanti coba Rio tanya ya. Rio ke kamar Dimas dulu," jawab Rio yang kemudian mengikuti Dimas ke kamarnya. Dimas sudah merebahkan badannya di atas tempat tidur. Tanpa melepas baju dan sepatunya, dengan lengan kiri yang menutup sedikit wajahnya. Rio menutup pintu, melempar tas dan duduk di kursi seberang kasur Dimas. Bantal kecil melayang dan mendarat di badan Dimas. "Nyet, lu tahu kan fungsi gue di sini apa? Ngomong kali, berantem kenapa lagi sih?" Rio mulai mengulik sahabatnya.
Hari-hari terakhir terasa berat bagi Dimas. Memang ini lagi-lagi tentang bunga. Tentang pertengkaran mereka yang rasanya tidak pernah ada habisnya. Kali ini tentang keputusan bunga untuk bekerja paruh waktu. Memang terdengar hal yang sepele. 3 hari lalu di taman sekolah ketika istirahat, Bunga dan Dimas menikmati teh kotak dalam genggaman tangan mereka, sambil memperhatikan siswa-siswi lain berkeliaran di depan mereka. Aku diterima kerja di Tera. Itu loh, coffee shop yang waktu itu kita kesana. Yang aku bilang tempatnya asik itu. Ucap Bunga memecah keheningan antar mereka. Hah? Keterima? Tunggu. Seingat aku kamu gak pernah bilang mau kerja di coffee shop dan udah ngelamar. Respon Dimas kaget. Iya, aku lupa bilang. Aku baru lihat lowongan part-time-nya kemarin lusa di Instagram mereka. Aku tertarik, langsung apply lamaran via email. Dan kebetulan, ternyata yang punya tuh Mas Angger, temennya Mas Bilal yang sering main ke rumah juga. Jadi langsung diokein dia buat kerja. Kemarin lusa tuh kita masih ngobrol loh, Bung. Komunikasi kita juga baik-baik aja. Kenapa nggak ngomong? Dimas masih tidak habis pikir Bunga melewatkan hal penting untuk dibahas dengannya sejak kemarin lusa. Aku lupa mau ngasih tahu kamu. Ini kan juga aku bilang. Jawab Bunga menatap Dimas dengan perasaan menyesal terlambat memberitahu. Wajah Dimas menunjukkan perubahan. Bunga tahu Dimas marah. Dimas menatap jauh ke depan ketika Bunga berusaha mencari matanya. Kamu tahu kan apa yang salah? Ucap Dimas. Iya, aku gak cerita ke kamu. Kini Bunga menunduk, merasa bersalah pada Dimas. Bunga tahu persis apa yang menjadi kesalahannya. Dimas tak pernah mengatur kehidupan Bunga, melarang Bunga melakukan apa yang Bunga mau. Dimas hanya minta dihargai sebagai kekasih. Setidaknya ia tahu rencana penting, bahkan keputusan-keputusan besar dalam hidup Bunga. Dimas tak ingin menjadi pacar yang tak tahu apa-apa tentang hidup Bunga. Ini bukan kali pertama Bunga melakukannya. Sering. Pernah suatu hari tanpa sepengetahuan Dimas, Bunga mengikuti Olimpiade Kimia tingkat provinsi. Bunga mencalonkan diri jadi ketua OSIS walau gagal. Bunga yang tiba-tiba tidak masuk sekolah karena sakit. Bunga kecelakaan diserempet mobil saat pulang sekolah. Hingga perceraian kedua orang tuanya. Bunga selalu penuh kejutan untuk Dimas. Dan Dimas benci kejutan itu. Kali ini membuat Dimas berpikir keras tentang posisinya di hidup Bunga, tentang semua pertengkaran yang sama penyebabnya. Bunga sudah lama tahu apa yang seharusnya ia lakukan, tapi hal ini selalu terulang. Dimas selalu membagi semua kisah hidupnya dengan Bunga, membagi mimpi dan rencananya, bukan hanya sekedar memberitahu dan sudah terjadi, seperti yang Bunga lakukan. Terus sekarang lo maunya gimana? Tanya Rio menanggapi panjang lebar cerita Dimas. Gak tahu, gue udah mikir 3 hari ini. Kayaknya gak ada gue di hidup Bunga pun bukan masalah buat dia. Lo mau putus? Rio berusaha menyimpulkan. Mungkin, jawab Dimas singkat. Besok-besok kejutan apa lagi yang bakal gue dapat dari dia? Gue ini apa sih buat dia? Dianggap gak sih? Dimas melanjutkan dengan berbagai pertanyaan di kepalanya. Ya lu tanya lah sama dia. Lu tanya sama gue, emang gue dukun? Rio menjawab santai. Sejujurnya Dimas sudah pernah menanyakan ini pada Bunga. Tapi jawaban Bunga tak sejalan dengan perbuatannya. Aku minta maaf, Dim. Aku gak bermaksud gak nganggap kamu. Aku janji setelah ini bakal cerita sama kamu. Apapun itu. Itu janjinya 1 bulan setelah tiba-tiba Dimas mendengar kabar kedua orang tua Bunga bercerai. Bunga tidak pernah menepati janjinya. Membuat Dimas berpikir menceritakan hidupnya pada Dimas adalah hal yang berat bagi Bunga. Membuat Dimas berpikir Bunga tak sebegitu percayanya pada Dimas untuk mendengar dan menyimpan semua cerita dan mimpi Bunga sampai hal itu akhirnya terjadi. Sudah 3 hari Dimas dan Bunga hanya berkomunikasi seperlunya. Membuat Dimas makin tak mengenal Bunga. Segala chat yang hanya berisi informasi tak penting hanya menjadi formalitas sebagai sepasang kekasih. Lamunan Rio dan Dimas dipecahkan oleh suara ketukan pintu.
Ibu Dimas kemudian menyusul dari suara itu, membuka pintu dan menyodorkan secarik amplop putih bertuliskan nama Dimas. Nih, ada surat dari Pak Pos. Rio dan Dimas heran dan penasaran. Manusia mana yang zaman sekarang masih mengirim surat menggunakan pos? Lebih penasaran lagi, apa isi surat misterius itu? Surat itu sudah ada pada genggaman tangan Dimas, tapi ia ragu membukanya. Nama Dimas tertulis di amplop itu. Dimas tahu siapa penulisnya. Ia yakin Bunga orangnya. Ya udah, buka aja. Siapa tahu isinya jawaban dari semua pertanyaan lo tadi. Rio memberi saran. Entah mengapa berat bagi Dimas membukanya. Ia tidak siap dengan apapun yang akan dibacanya. Bunga tidak pernah melakukan ini. Lagi-lagi Bunga membuat Dimas terkejut. Dengan tak yakin dan penasaran, Dimas mulai membukanya. Kertas putih dengan banyak sekali tulisan tangan. Dimas mulai membacanya perlahan. Dimas, kekasihku sejak hari pertama. Aku ingat pertama kali melihatmu terlambat di hari pertama kita orientasi. Banyak kakak-kakak OSIS membentak dan menghukummu jalan jongkok keliling lapangan. Aku tersenyum terhibur di tengah tegangnya masa orientasi kita. Kamu membuat aku bahagia sejak hari pertama. Cukup sedih, Dim, tahu kita ternyata tidak sekelas. Sejujurnya aku mengharapkan kita bisa saling berdekatan saat itu. Kukuburkan harapan itu dan mulai menerima kenyataan. Tapi seperti Tuhan mendengarkan bisikan hatiku, entah angin apa yang membawamu siang itu di kantin sekolah meminta izin duduk di sebelahku. Tentu saja aku izinkan. Hatiku yang tadinya telah lama mati, kembali berdegup kencang. Entah apa kamu melihat wajahku yang memerah, tanganku yang berkeringat. Tapi jelas saat itu, rasanya kupu-kupu di perutku akan keluar. Terlebih ketika kamu mengulurkan tangan, mengajak berkenalan. Mendengar namamu, aku makin jatuh cinta. Sejak hari itu mataku seolah tertutup pada laki-laki lain. Dan hanya kamu yang bisa aku lihat. Sampai akhirnya Tuhan menggerakkan hatimu, memintaku menjadi kekasihmu. Sudah 2 tahun sejak hari itu, dan mata yang saat itu terkagum memandangmu, masih memandang dengan cara yang sama. Senyum yang saat itu mengembang masih menjadi milikmu. Masih sama, Dim, tidak berubah, sedikit pun. Terima kasih karena telah duduk di sampingku siang itu. Karena telah mengulurkan tangan mengajakku berkenalan. Karena telah melakukan hal-hal bodoh yang membuat aku tertawa. Karena telah memberi segala perhatian yang membuat aku merasa istimewa. Karena telah menjadi Dimas yang selalu menerima segala kekurangan dan mencintai aku dengan begitu hebat. Dim, hari ini aku sadar, dari sempurnanya aku jatuh cinta padamu, ada ketidaksempurnaan yang aku miliki. Dari semua yang tetap sama, tak ada yang kemudian berubah. Begitulah kehidupan, pun dengan kita. Aku sadar ketidaksempurnaanku telah menyakiti hatimu berkali-kali. Yang berubah bukan aku, Dim, tapi kamu. Aku masih sama, egois, tidak pernah melibatkan kamu dalam rencana dan mimpi-mimpiku seperti yang kamu mau. Aku masih sama, menjadi sumber dari setiap pertengkaran kita karena tak pernah belajar dari kesalahan. Aku masih sama, Dim. Tak pernah percaya membagi semua rahasiaku, bahkan denganmu, orang yang aku cinta. Aku masih sama, yang selalu mengejutkanmu dengan apapun tentangku yang tiba-tiba untukmu. Aku masih sama sejak hari itu. Dan kamu akan atau mungkin sudah berubah, Dim. Yang tadinya memaafkanku, menasihatiku, percaya, dan selalu memberi kesempatan, mungkin akan lelah dan tak tahan, hingga akhirnya menyerah. Aku tahu kamu berusaha menjaga kita, yang tidak aku tahu sampai kapan kamu akan bertahan, sampai kapan aku akan begini. Maaf, Dim, atas segala kekurangan dan kelemahanku yang melelahkan untukmu.
Aku tahu ini berat, baik untukmu ataupun untukku. Aku kira besarnya cintaku dapat mengalahkan ketertutupanku. Ternyata sulit, Dim. Tidak semudah itu. Aku tahu aku hanya akan menjadi beban, hanya akan melakukan kesalahan yang sama dan berulang. Aku tahu kamu lelah. Pergilah, Dim. Temukan dia yang bisa membagi dunianya denganmu, yang melibatkan kamu dalam segala hal penting dalam hidupnya, yang bisa berjalan bersama denganmu, bukan hanya memberitahumu telah sampai di mana. Dimas, butuh waktu bagiku untuk melupakan perasaan ini. Tapi aku tak punya waktu untuk menahanmu dengan luka yang sama. Temukan kebahagiaanmu, seperti yang selalu kau ucapkan padaku. Dengan segala cinta dan permohonan maaf. Bunga. Hati Dimas kosong, sakit, sedih, sekaligus lega. Ini jawaban dari setiap kegundahan hati Dimas. Bunga belum siap membagi hidupnya dengan Dimas. Dan Dimas tidak siap dengan segala kejutan dari Bunga. Dimas menunduk, menitikkan air mata. Rio menghampiri merangkulnya. Tanpa Rio membaca surat itu, Rio tahu ini hal yang berat bagi Dimas. Perbedaan prinsip hidup membuat Dimas lelah dan kalah. Membuat Bunga merasa bersalah dan menyerah.